Mas Gibran lebih suka jadi wali kota apa tukang martabak? Aduh, Tante Cie, keren banget deh. Iya dong Mas Zaya. Bu, yang paling mahal tuh yang mana sih, Bu? Yang ini batik Belanda ini mahal. Berapa? Wah, Mas Zaya bakal interview eksklusif bersama Mas Gibran nih. Tapi itu siapa ya yang makan pizzanya Camper Zeta? Penasaran? Yuk ikutin keseruannya hanya di Catatan Si Bocil. Seru banget loh. Good people, sekarang Mas Zaya udah di Museum Galeri Batik Kuno Danar Hadi nih. Gimana kelanjutannya ya? Yuk langsung aja kita lihat. Bu, yuk kita langsung masuk aja, Bu. Ya, selamat datang di Museum Danar Hadi Mas Zaya. Wah, Bu, tempatnya dingin banget. Oh, ini Museum Batik Danar banget, Hadi kayak Solo. Dingin banget lagi. Nah, ini ada Ibu Asti yang nanti akan menemani Mas Zaya selama di museum. Di sini banyak sekali koleksi kainnya. Ada yang Hansel and Gretel, ada Snow White. Pokoknya seru deh Mas Zaya. Nah, sekarang aku pamit dulu ya Mas Zaya. Mau ada preskon nih. Aduh, Tante Cie, keren banget deh. Iya dong Mas Zaya. Dah. Bye. Wah, bagus banget ya koleksinya. Halo Batik, kembali lagi di Catatan Si Bocil. Seru banget loh. Hari ini Mas Zaya lagi ada di Museum Batik Danar Hadi. Nah, sekarang Mas Zaya mau ketemu sama Bu Asti. Halo. Apa kabar? Baik, Ibu. Suka pemandangannya, suka. Suka banget, Bu. Suka banget. Dingin lagi. Terus kayak Terus temanya tuh bagus banget. Iya. Bu Asti temenin aku hari ini muter-muter Oh museum iya ya. pasti, of course. Oke, kita keliling ya. Iya. Kemana nih, Bu? Nah, sekarang Mas Zaya udah di ruangan pertama nih, good people. Bu, ini namanya batik apa nih, Bu, yang semua di sini? Ini namanya batik keraton. Semuanya warnanya coklat. Jadi kalau di keraton itu pasti batiknya warnanya coklat, nggak ada warna lain. Kenapa, Bu, nggak ada warna lain? Iya, katanya itu ada pengaruh budaya dari negara lain gitu. Jadi makanya warnanya coklat. Ada berapa jenis, Bu? Kalau batik keraton itu ada 4. Di Solo namanya Kasunanan Surakarta, Pura Mangkunegaran. Lalu di Jogja ada Kasultanan Yogyakarta dan Pura Pakualaman. Nah, tapi kalau yang di museum batiknya banyak banget. Sampai belakang ada Hansel and Gretel, ada Snow White. Wow, aku suka Snow White. Iya, mirror on the wall. Jadi aku jadi penasaran deh. Let's go. Oke. Kemana nih? Mas Zaya, emangnya Mas Zaya ngerti tadi ibunya ngomong apa? Kita ke Danar Hadi dulu ya. Kita ke Danar Hadi. Ada foto-foto. Nah, ini kan Cinta Batikku kan acaranya Danar Hadi. Jadi di ruangan ini ada foto-foto Danar Hadi. Itu ada yang punya tuh di sana tuh. Tuh boleh. Itu ada yang punya namanya Pak Santoso. Eyang kali ya panggilnya ya. Sama Ibu Danarsi. Nah, ini yang punya Danar Hadi. Emang tuh sejarah batik Danar Hadi itu gimana sih, Bu? Batik Danar Hadi itu yang mendirikan namanya Pak Santoso. Berdiri 1967.
Ada berapa jenis Bu batik danar hadi? Ada 2 jenis. Yang pertama itu yang berwarna-warna. Ada yang warnanya biru, ada yang warnanya merah, ya kan? Ada yang warnanya hijau di sana. Lalu yang kedua yang warnanya coklat. Nah, yang warnanya coklat. Jadi ada 2 warna, iya kan? Ini di sini ada sayap burung Garuda. Oh, mau terbang ya, burungnya mau terbang itu kan ada sayap burung Garuda. Ya, ada sayap burung Garuda. Kalau ini apa ya ini? Oh, ini bunga melati. Bunga melatinya cantik nggak? Cantik banget. Iya, cantik ya. Ada gambar naga. Ya Allah, gedenya naganya. Itu ada gambar naga. Gambar naga. Naganya berapa? Ada 2. Naga itu di atas itu. Oh iya, ukirannya, iya betul. Kalau ini yang di kain naganya ada 2. Itu ada burung lagi tuh. Burungnya ekornya juga bagus itu ya. Nah, terus yang populer tuh batik apa? Yang motif apa? Kalau yang batik keraton biasanya tuh yang namanya polanya garis miring itu kalau parang. Tapi ada pola ya yang dibuat waktu masa penjajahan Belanda. Itu banyak yang suka karena warnanya macam-macam. Yuk kita coba lihat ya. Oke? Oke, Bu. Ya. Selanjutnya Mas Zaya masuk ke bagian koleksi batik Belanda nih Good People. Kita ke bagian yang buat bikin-bikin, ada lilinnya, kayak permen loh warnanya, tapi jangan dimakan ya. Berarti harus dimakan. Oh, jangan, Oh, sakit oke. perut nanti ya. Ini lilin batiknya tuh. Lilin batiknya ada macam-macam tuh. Nah, coba kita lihatin. Bu, lilinnya boleh dotong-dotong ya? Jangan nanti nggak bisa buat batik nanti. Ini yang satunya cantik. Nah, ini cantik. Nah, Bukan, ini yang buat yang gambar-gambar ini. betul. Di Good People yang aku Ya. gambar-gambar. Iya. Nah, ini lilinnya kan tadi dilelehkan, lalu diambil ya. Di situ digambar Iya, ikut di ini. situ digambarin. Bu, batik yang tertua tuh di sini tuh yang mana Ah, sih? ini ada nih, ada yang tua. Kita ke sana. Itu apa? Itu tulisannya batik Belanda. Jadi batik yang dibuat waktu dulu banget dijajah Belanda. Ada serigalanya juga. Itu Mana? Itu kita lihat. Serigala apa? Ya kan, yang ceritanya itu si kerudung merah. Kalau ini Hansel and Gretel yang penyihir. Kalau Snow White itu. Tuh. Nah, Mas lihat nggak? Ya, Yang itu. itu. Ini dari tahun berapa nih, Bu? Ini dari tahun 1890. Dari dulu banget ya. Lama ya, udah lama ya. Lama banget, Bu. Uh-uh. Bu, kalau yang paling mahal tuh yang mana sih, Bu? Yang ini batik Belanda ini mahal. Berapa, Bu? Bisa buat beli permen 2 truk. Good People pasti udah tidak asing dengan kain batik yang biasa diubah menjadi beragam model pakaian kan? Batik yang merupakan karya anak bangsa Indonesia ini memiliki banyak motif dan cara pembuatan yang berbeda-beda. Bahkan karena proses pembuatan yang panjang dan corak yang unik, 3 batik tersebut dijual hingga ratusan juta rupiah, hingga jadi kain batik termahal di Indonesia. Ada apa aja ya? Yang pertama nih, namanya batik halus Cirebon yang dijual sekitar 30 juta rupiah per lembarnya. Harga mahal pada batik ini berlipat karena proses pembuatan yang lama dan sangat teliti. Batik ini dibuat dengan proses tradisional atau tulis yang memakan waktu lama, sehingga kualitas pada motif sangatlah detail dan rapi. Proses pembuatan yang rumit ini layak untuk dihargai mahal. Ada juga batik 3 negeri yang dijual dengan harga sangat mahal hingga di atas 100 juta rupiah. Batik ini memiliki 3 motif yang berbeda tapi masih berkesinambungan. Motif itu bergambar bunga, daun, dan akses khas pada batik-batik pada umumnya. Pewarna yang digunakan untuk batik ini berasal dari 3 tempat berbeda, yaitu warna merah dari daerah Lasem, biru dari Pekalongan, serta warna coklat dibuat di Surakarta. Selanjutnya ada batik corak Belanda yang menjadi salah satu kain batik termahal di Indonesia yang memiliki motif unik. Munculnya batik ini bermulai dari seorang perempuan asal Belanda yang membuat motif sendiri karena tertarik dengan batik di Indonesia. Pada motif ini ada banyak gambar bunga-bunga dari Eropa, seperti tulip. Ada juga gambar beberapa karakter dongeng yang terkenal di wilayah Eropa. Motif batik tersebut terus dikembangkan dari tahun 1840
hingga 1940. Kain batik itu pun dijual dengan cukup mahal, yaitu mencapai di atas 100 juta rupiah. Hayo good people, kalau ada yang mau beli salah satu dari 3 batik termahal di Indonesia ini, jangan lupa nabung dulu ya. Tahu nggak sih, aku mau wawancara Pak Gibran. Doain aku ya, Bu. Aduh, Bu, doain aku. Yaudah, aku kesana dulu ya, Bu. Bye-bye. Sementara Mazaya mencari Mas Gibran untuk diwawancara, di Jakarta, Adiat sedang berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa menguasai flowrider itu. Ayo, semangat Adiat! Nah, posisi pertama yang dilakukan bermain flowrider adalah badan tengkurap sambil kedua tangan memegang papan. Setelah itu, untuk melatih keseimbangan, Adiat mencoba dengan posisi setengah berdiri. Wih, jago nih Adiat. Tapi sekarang malah jatuh nih. Selanjutnya, Adiat melakukan posisi berdiri. Ayo, fokus Adiat, fokus. Ya, jatuh lagi deh. Semangat ya Adiat. Maksudnya kamu kan udah bisa kalau bodyboard kan. Kalau yang berdiri emang dia butuh waktu. Maksudnya kamu paling berapa kali main lagi pasti udah bisa. Cuma tinggal biasain aja. Bukanya tuh setiap hari apa sih, Pak? Kalau flowrider, iya. flowrider buka tiap hari. Setiap hari. Iya. Terus kalau flowrider itu maksimalnya berapa orang sih dalam satu Kalau orang? sekali main itu 10 orang, tapi mereka ganti-gantian. Jadi sekali main itu tuh cuma boleh 2. Ya, jadi sekali main itu 2 orang bisa berbarengan, tapi kalau maksimal kapasitasnya 10 orang. Pak, terus kan kalau surfing di pantai itu kan ombaknya tuh dari belakang ya, kalau nggak dari samping. Terus kalau flowrider ini kenapa dari depan tuh, Pak? Iya, emang dari depan ya. Dia agak beda dia emang dari surfing. Kalau surfing emang datangnya dari belakang, kalau dia dari depan. Tapi sih basicnya sama sih. Terus kalau misalnya Bapak ke pantai tuh pernah nggak Bapak ke pantai terus surfing? Pernah, tapi udah lama sih. Terus kalau misalnya main flowrider tuh sekalinya berapa lama, Pak? Kalau satu sesinya 30 menit. Satu sesi, kalau kamu misalkan beli tiket, nanti satu sesinya 30 menit. Dia bayarnya tuh 550, itu bisa buat 10 orang. Ya ganti-ganti. Dan itu tadi, nanti kamu. Kalau sekali main dia 2 orang. 30 menit. 30 menit. Nanti tuh rame hari apa aja, Pak? Biasanya weekend, tapi kadang juga kalau ada yang booking sih, kadang juga ada yang main. Kalau misalkan ada yang booking di rombongan biasanya. Yang ngajarnya tuh ada berapa orang? Yang ngajarin ada 4, tapi sekali ngajar tuh cuma 2. Kalau misalkan banyak ya, banyak. Kalau misalkan yang main cuma satu. Tapi kalau misalkan yang main dia banyak, 2 orang yang ngajarin nanti. Jadi intinya kalau mau main flowrider ini tuh kita harus bisa jaga keseimbangan tubuh ya, Pak? Iya, yang penting kamu balance gitu antara kaki kamu kanan kirinya sama beratnya. Nah, good people, itu dia liputan aku di flowrider di Pondok Indah yang ada di Jakarta Selatan. Nah, ini cocok banget nih buat kalian yang mungkin nggak bisa ke pantai yang jauh, atau kalian yang belum berani ke pantai, kalian bisa nih langsung naik flowrider. Seru juga, dan juga ya sedikit belajar buat surfing lah kalau misalnya kalian ke pantai. Makasih ya, Pak, udah ajarin aku tadi. Ya, sip. Ya udah, good people, jangan lupa ya ikutin liputan aku selanjutnya. Dadah. Mas Gibran lebih suka jadi wali kota apa tukang martabak? Good people, jangan kemana-mana ya, masih ada kelanjutan Mazaya dan Mas Gibran. Tapi catatan si bocil, seru banget loh. Keriput tuh. Kakinya aja tuh keriput tuh. Nggak bisa lari kan? Enggak.